Selanjutnya saya mohon untuk para hadirin dapat berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudari Jesslyn saya persilahkan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah penjelasan makna Sanggadana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Sukito Mahatera. Kepada Yang Mulia Biku Sukito Mahatera saya persilahkan. Guru Sangga yang termuliakan, yang luhur samanera, yang terpuji atas silani, yang terhormat Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia yang ke-22, sekaligus sebagai penasihat YPA Indonesia, para Romo Ramani, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, seluruh pengurus YPA, dan para simpatisan yang berbahagia. Merupakan keberkahan dan kebahagiaan kita semua pada malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti dan menghadiri acara Waisak Festival yang diselenggarakan oleh YPA yang bertempat di Tunjungan Plaza 3 di Surabaya ini. Tentunya Waisak yang sudah diketahui, yang sudah sebagian dimengerti, Waisak adalah 3 peristiwa penting di zaman Guru Agung Buddha Gautama yang hingga sampai saat ini kita semua merayakan, kita semua memperingati, kita semua mengadakan berbagai kegiatan untuk menggemakan dan memeriahkan Waisak
sebagai wujud bentuk menghormati dan sebagai bentuk rasa bakti kita kepada Guru Agung kita, Buddha Gautama. Dalam Waisak Festival yang diselenggarakan oleh YBA ini, kalau Bapak Ibu sekalian menyaksikan, melihat dari pintu masuk di depan sana, kita melihat ada patung Siddhartha lahir, di mana patung tersebut mengingatkan dan memberikan pesan bahwa beliau mempunyai tekad kelahiran yang terakhir. Kelahiran ini untuk yang terakhir kalinya, sehingga bagaimana beliau berjuang, beliau untuk dengan kesungguhan hati untuk memperjuangkan dengan keras untuk bisa mencapai kesempurnaan, hingga dari tekad perjuangannya beliaunya akhirnya bisa mencapai kebudaan. Ketika beliau mencapai kebudaan, mungkin kita bisa menyaksikan yang ada di layar, yang ada di belakang kita, menggambarkan beliau adalah seorang pemimpin, bukan hanya mengajarkan, tetapi beliau memberikan keteladanan, sifat metta, cinta kasih dan belas kasihannya ketika salah satu siswa yang sakit. Beliau sebagai seorang pemimpin juga turut merawat, turut memberikan contoh, turut memberikan keteladanan agar supaya sebagai pemimpin bukan hanya mengajarkan secara teorinya saja, tetapi beliau memberikan keteladanan-keteladanan yang nyata, seperti yang kita lihat kalau Bapak Ibu melihat dari depan, kalau saya melihat dari belakang ini, sangat jelas dan sangat tampak sekali, sehingga kita semua akan mengingat dan kita semua akan bisa meniru, mencontoh, menteladani apa yang telah beliau lakukan, apa yang telah beliau contohkan, teladankan kepada kita semua. Kemudian peristiwa Mahaparinibbana yang mungkin ada di sebelah sana, beliau selama 45 tahun mengajarkan Dhamma demi untuk kebahagiaan semua makhluk, dan ketika beliau parinibbana, mangkat, beliau setelah meninggal dan sebelumnya beliau telah banyak memberikan contoh keteladanan yang baik, hingga saat mangkat, saat parinibbana pun yang beliau tinggalkan adalah ajarannya, Dhamma dan Vinaya. Kalau orang di perusahaan bisa digambarkan siapa yang nanti akan memimpin, yang memimpin adalah sistemnya, yang memimpin adalah aturannya, ajarannya, sehingga dengan mendelegasikan kepada para murid, para siswanya bahwa
Setelah kemangkatan beliau, Dhamma Winaya, aturan, ajaran, sistem yang sudah beliau buat, yang sudah beliau ajarkan ini yang akan menjadi pengikut, yang akan diikuti, yang akan bisa diterapkan, yang akan bisa dijalankan. Sehingga walaupun beliau sudah wafat, walaupun beliau sudah parinibbana, tetapi ajaran-ajaran, keteladanan-keteladanan, sifat-sifat yang bajik, sifat-sifat yang baik yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau teladankan ini hingga sampai sekarang, sampai saat ini akan bisa kita ikuti, bisa kita teladani, bisa kita praktekkan hingga sampai saat ini. Dan kemudian para muda-mudi Buddhis di dalam organisasi, dalam perkumpulan YPA ini, mereka-mereka yang muda-mudi ini banyak sekali kreatif-kreatif ide-ide para muda-mudi ini, bagaimana mereka-mereka menyalurkan ide-ide yang baik. Ide-ide yang baik itu disalurkan dengan bentuk melakukan kegiatan hal yang seperti ini dan menerapkan, mengikuti dari ajaran Sang Buddha. Mereka juga berusaha untuk menerapkan dan mempraktekannya untuk mendalami hidup spiritual, tinggal berdiam di wihara, kemudian mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna, bermasyarakat untuk menyejukkan, mendamaikan, memberikan kebahagiaan kepada lingkungan, kepada masyarakat. Sehingga peran serta dari muda-mudi ini, dari YPA ini, selain untuk dirinya sendiri, untuk organisasi, untuk lingkungan, dan untuk masyarakat, serta bagaimana muda-mudi ini menumbuhkan dorongan semangat dan memiliki keyakinan yang baik terhadap Tiratana. Hingga dengan tujuan demikian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sampai sekarang, sampai saat ini berjalan. Dan pada kesempatan Wesak Festival ini dilakukanlah kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa memberikan semangat kepada semuanya, kepada Bapak Ibu semuanya, agar semua turut peran serta untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan perbuatan baik. Diadakanlah Sanggadana. Sanggadana adalah persembahan 4 kebutuhan pokok kepada Bhikkhu Sangga, seperti tadi yang pernah disampaikan oleh panitia, oleh anak-anak, di mana 4 kebutuhan pokok adalah sandang, papan, pangan, dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh para bhikkhu. Nah, dengan memberi dan menyokong 4 kebutuhan pokok para bhikkhu inilah, maka para umat yang hadir pada kesempatan ini mendapat dan memperoleh kesempatan yang baik, kesempatan yang bisa berguna, yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan ini, karena kita sangat bersyukur, beruntung kita memiliki dan mempunyai kesempatan untuk bisa berbuat baik, untuk bisa berbuat kebajikan dengan menyokong, mendukung kehidupan para bhikkhu. Nah, ini tentunya juga akan sangat memberikan manfaat bagi kita semua. Yang saya juga melihat video Pak Lukman ketika di Wihara Dharma Caka, beliau juga mempersembahkan jubah pada saat ada acara di Wihara Dharma Caka.
Nah, para Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimanakah ketika kita berdana, ketika kita berbuat baik, ketika kita memberikan persembahan 4 kebutuhan pokok kepada para biku? Ada 5 hal yang perlu kita siapkan di saat kita berdana, di saat kita berbuat baik. Apakah 5 hal itu? Yang pertama adalah ketika kita berdana hendaknya dilakukan dengan penuh keyakinan. Ketika kita meyakini kebajikan, meyakini perbuatan baik, bahwa kalau kita menanam, yakin akan mendapatkan buah. Kalau kita menabur, pasti kita akan panen dari apa yang telah kita tabur. Kalau kita meyakini kebajikan, meyakini perbuatan baik yang kita lakukan ini, dimanapun, kapanpun, kita akan mendapatkan hasil, mendapatkan buah dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memberi persembahan dengan rasa hormat. Karena namanya orang berbuat baik ini perlu dan pentingnya bagaimana cara mempersembahkan. Mempersembahkan dengan baik, dengan hormat, artinya dipersembahkan dengan tangannya sendiri, dengan maju secara bergiliran, maju secara berurutan. Ketika ada teman, ada kawan, ada orang yang ingin ngantri, ya kita sabar untuk tidak nyerobot, memberi kesempatan kepada yang di depan terlebih dahulu, diletakkan dengan baik. Kemudian ketika kita kembali pun juga dengan baik, kita mencari posisi dengan baik. Sehingga pada saat berdana dipersembahkan dengan rasa hormat, kemudian di lingkungan, di orang yang di kanan kiri, yang di belakang kita pun juga merasa nyaman ketika pada saat kita berdana, pada saat kita berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah berdana pada saat yang tepat, pada waktunya. Misalnya pada saat orang butuh minum, kemudian kita bisa berikan minum. Pada saat orang kepanasan, kita bisa pinjemi payung atau kita kasih payung. Ada orang kelaparan, bisa kita berikan makanan. Orang kedinginan, bisa kita berikan selimut. Orang yang perlu diantar, membutuhkan diantar, bisa kita antar. Orang yang mungkin sakit, yang sangat membutuhkan, memerlukan obat, bisa kita bantu obat. Itulah cara berdana pada saat atau waktu yang tepat. Orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan, sehingga kita pada saat kita berbuat baik senang, dan orang yang menerima pun juga bahagia karena mereka pada saat di waktu yang membutuhkan, di waktu yang memerlukan. Kemudian yang keempat adalah berdana dengan kemurahan hati. Kita berdana dengan kemurahan hati artinya berdana dengan tulus dan ikhlas. Ketika kita berdana, ya kita lakukan aja dengan tulus, dengan ikhlas, karena sudah kita berikan, sudah kita danakan, sudah kita persembahkan, sudah kita tidak usah mikir lagi nanti dananya mau dipakai apa, nanti akan siapa yang akan mengambil, dan seterusnya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan adalah sudah menjadi milik si penerima kepada orang yang menerima tersebut. Sehingga yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan dan memberikan manfaat kepada penerima, dan kita yang memberi, yang mempersembahkan, kita akan mendapatkan manfaat. Kemudian yang kelima adalah berdana dengan pikiran yang baik. Artinya ketika kita berdana,
tidak memunculkan kesombongan dalam diri kita sendiri. Atau kadang, kamu dana jubah berapa? Saya dana 5. Oh saya dana 10. Oh saya dana 20. Nah, kamu dana berapa? Ketika kita berdana tidak boleh menyombongkan diri, walaupun mereka mungkin dana 1, ataupun mungkin dia dana tenaga, ataupun dana pikiran, ataupun dana apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbuat, biarlah mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan kemampuan yang dipunyai, mereka lakukan dengan baik. Sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan kebajikan, sudah baik. Ketika kita bisa berpikir demikian, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini akan memberi dan mendatangkan manfaat yang baik. Manfaat bagi diri kita yang berbuat, manfaat bagi penerima, manfaat sebelum kita berbuat, manfaat pada saat kita berbuat, dan manfaat setelah kita berbuat kebajikan. Tidak ada timbul penyesalan, karena di awal kita sudah persiapkan dengan baik. Pada saat kita mempersembahkan, kita persiapkan pikiran dengan baik. Setelah kita mempersembahkan pun, kita persembahkan pikiran kita dengan baik. Sehingga pada saat nanti berdana, pada saat memberikan persembahan, kita diliputi dengan hati senang, hati bahagia, karena kedatangan, kehadiran ke tempat ini yang sudah meluangkan waktu dengan dari jauh-jauh, dari berbagai tempat penjuru untuk kunjung, untuk ke tempat ini, untuk menyaksikan, untuk mengikuti, untuk memberikan dukungan, untuk memberikan menanam kebajikan. Ketika semua ini kita pikirkan dengan baik, lalu akan memberikan manfaat yang besar bagi pembuat, bagi pelaku, bagi penabur, bagi kita yang melakukan kebajikan ini. Semoga dengan kegiatan Wesak Festival yang diselenggarakan oleh YPA ini akan memberikan kesempatan luas kepada siapapun untuk menanam kebajikan, untuk melakukan kebajikan, sehingga memberi dan mendatangkan manfaat bagi kita semua, serta khusus bagi umat Buddha akan menumbuhkan dorongan semangat dan keyakinan pada Tiratana, hingga akan lebih tekun, lebih semangat dalam mempraktekkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pesan Dhamma, pesan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan Wesak Festival dan Sanggadana yang diselenggarakan oleh YBA di Tunjungan Plaza 3 Surabaya pada hari ini, dan besok masih ada kegiatan penutupan. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan akan memberi dan mendatangkan manfaat kebahagiaan untuk kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih kepada Bhante Sukito Mahathera karena telah memberikan makna Sanggadana. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Lukman Hakim selaku Menteri Agama Republik Indonesia ke-22. Kepada Bapak Lukman Hakim saya persilakan untuk maju ke depan. Namo Buddhaya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan
Bante Jayamedo, yang saya muliakan Bante Sukito, seluruh pimpinan Sangha yang hadir pada kesempatan malam hari ini, juga yang saya hormati Ketua Young Buddhist Association, Saudara Liman, Ketua Panitia Saudara Antoni, dan seluruh teman-teman YBA Surabaya yang berbahagia. Tentu tidak saya lupakan para hadirin, para tamu undangan, dan kita semua yang ikut menghadiri acara Vesak Festival tahun 2024 ini. Saya merasa bersyukur, berbahagia, sekaligus terhormat bisa hadir dalam acara yang sangat baik ini. Ini adalah untuk yang kesekian kalinya, setidaknya untuk yang ketujuh kali, teman-teman muda dari umat Buddha yang terhimpun dalam Young Buddhist Association mengadakan acara seperti ini. Dan kali ini secara khusus memperingati dan mengajak kita semua untuk bisa melatih diri untuk berderma. Sanggadana ini adalah, sependek pengetahuan saya, adalah bagaimana kita melatih diri untuk peduli dengan sesama. Saya sangat tersentuh dengan diorama yang tadi dijelaskan oleh Bante Sukito, betapa sang guru utama itu begitu peduli, bahkan melibatkan semua faham aliran yang disimbolkan dengan baju yang beragam, yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa di tengah kemajemukan, keberagaman, pada hakikatnya kita satu juga, yaitu bagaimana kehadiran kita bisa memberikan makna bagi sesama. Dan inti ajaran agama hakikatnya adalah memberi. Semua agama punya ajaran yang sama, bahwa kita dituntut untuk taat. Dan ketaatan kita kepada yang maha segala, yang maha sempurna, itu diperlukan agar kita bisa selesai dengan diri kita sendiri. Agar kita bisa memberi kepada orang lain. Mereka-mereka yang peduli kepada sesama, yang bisa memperhatikan, peduli, memberi kepada kebutuhan orang lain, adalah mereka-mereka yang sesungguhnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Itulah mengapa ketaatan secara personal itu harus diutamakan agar bisa memberikan refleksi, bisa mengejawantah, bisa manifest, bisa mewujud dalam bentuk ketaatan secara sosial. Dan ini adalah ajaran semua agama. Sang guru utama sangat concern dengan hal ini, bahwa memberi itu jauh lebih baik daripada meminta, daripada menuntut. Karena sederhana saja rumusnya, kalau setiap kita itu hanya bisa menuntut, hanya bisa meminta, maka tentu tidak ada satupun yang akan mendapatkan. Karena semuanya meminta. Tidak ada satupun yang memberi. Maka tidak ada satupun juga yang akan mendapatkan. Tapi kalau semua kita, kalau setiap kita itu memberi, maka setiap kita akan mendapatkan. Karena lalu kemudian terjadi saling memberi di antara kita. Maka saya memaknai Sanggadana tahun ini adalah upaya bagaimana teman-teman muda mengajak kita semua untuk mari kita lebih mengedepankan memberi itu, dan itu harus dilatih. Karenanya bagaimana kita menempa diri kita sendiri untuk bisa selesai dengan diri kita sendiri adalah inti ajaran agama. Agama juga mengajarkan bahwa musuh kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah orang lain,
bukanlah orang yang di luar diri kita, apalagi yang besar, yang kuat, yang banyak dan seterusnya, tapi sesungguhnya musuh kita dalam bentuk godaan itu ada pada diri kita sendiri. Itulah kenapa ajaran setiap agama mengatakan bahwa sebenarnya musuh kita itu bisa banyak kalau kita tidak melatih diri kita sendiri. Musuh kita bisa terdiri dari musuh kita sendiri, bisa musuhnya teman-teman kita, padahal kita tidak mengenal, tapi karena itu musuhnya teman kita, lalu menjadi musuh kita. Bisa juga temannya musuh kita itu menjadi musuh kita. Padahal kita juga tidak mengenal dia, tapi karena dia temannya musuh kita, lalu kemudian menjadi musuh kita. Jadi betapa banyaknya sesungguhnya musuh kita kalau cara pandang kita itu seperti itu. Tapi sebenarnya ibu bapak sekalian, khususnya para kalangan muda, saya ingin menyegarkan ingatan kita bersama bahwa sebenarnya musuh kita ada di diri kita sendiri. Kalau pikiran kita, hati kita menganggap semua musuh-musuh itu adalah teman kita, karena hakikatnya dia adalah sesama manusia, sesama ciptaan yang maha segala, yang maha sempurna, maka semua musuh-musuh itu akan hilang semua. Kalau pikiran dan hati kita bisa selesai, bisa menyelesaikan itu semua. Saya pikir inilah sekedar pesan khususnya bagi kalangan muda yang terhimpun dalam Young Buddhist Association. Mudah-mudahan semangat untuk senantiasa menebarkan ajaran-ajaran inti dari agama itu senantiasa ada pada diri kita, sehingga lalu kemudian kehadiran kita bisa dirasakan manfaatnya bagi sesama. Demikianlah sambutan saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih kepada Pak Lukman Hakim karena telah memberikan sambutan. Selanjutnya saya persilahkan kepada para biku sangga untuk maju ke depan dan mengambil tempat yang sudah disediakan. Sesaat lagi akan dilakukan Amisa Puja yang akan dibawakan oleh perwakilan Young Buddhist Association, Pemuda Theravada Indonesia, beriringan dengan Persaudaraan Muda-Mudi Wihara-Wihara Budayana Indonesia, UKKB UNER, Mitra Utama, TPKB ITS, UCBC, UKKB Ubaya, dan UMKB UWIKA, yang akan dilanjutkan dengan pembacaan nama Karapata.
Persembahan lilin sebagai lambang penerangan yang diajarkan Sang Buddha. Dhamma bagaikan pelita yang dapat menerangi kehidupan. Dengan mempersembahkan lilin ini, semoga dapat membebaskan kami dari kegelapan. Persembahan dupa sebagai lambang nama harum dari mereka yang mempraktekkan sila dan melakukan kebajikan. Harumnya kebajikan dapat melawan arah mata angin dan tersebar ke seluruh alam kehidupan. Dengan mempersembahkan dupa ini, semoga harum kebajikan tersebar selamanya dan kemana-mana. Persembahan air sebagai lambang kerendahan hati, air yang selalu mengalir menuju tempat yang rendah. Air juga melambangkan Dhamma yang dapat membersihkan diri dari kekotoran batin. Dengan mempersembahkan air ini, semoga semua makhluk senantiasa berendah hati dan membersihkan diri dari kekotoran batin. Persembahan bunga sebagai lambang dari ketidakkekalan dalam kehidupan, bagaikan bunga yang indah yang pasti akan layu. Demikian pula tubuh manusia pasti akan mengalami kematian. Dengan mempersembahkan bunga ini, semoga kami senantiasa menyadari ketidakkekalan dalam kehidupan. Persembahan buah sebagai lambang dari akibat perbuatan manusia. Pelaku kebajikan akan menuai kebahagiaan dan pelaku keburukan akan menuai penderitaan. Dengan mempersembahkan buah-buahan ini, semoga kebaikan dapat terus dilakukan.
Selanjutnya, saya harapkan untuk para hadirin dapat bersikap anjali karena akan dilakukan penyalaan lilin dan dupa oleh Bante Jayamedotera selaku Dewan Pelindung Young Buddhist Association. Kepada Bante Jayamedo, saya persilahkan. Selanjutnya adalah pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Yang saya hormati Biku Sangga, saya izin untuk mengawali acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakahato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Selanjutnya adalah pembacaan Sanggadana Kata untuk mengawali pemberian Sanggadana kepada para biku. Marilah kita bersama-sama membacakan Sanggadana Kata yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Hadirin, saya mohon untuk memegang persembahan yang akan diberikan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, mari kita bacakan bersama. Hendak mayang sangga dana gatahayo bahana mase
Imani mayang bahante bahatani sapariwarani bhikkhu sanghasa ono cayama sadhuno bahante bhikkhu sangho imani bahatani sapariwarani patigan hatu amhakang digaharatang hitaya sukaya Bhante, kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Bhikkhu Sangga sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Selanjutnya kita awali penyerahan Sanggadana dengan mengundang Bapak Lukman Hakim selaku Menteri Agama Republik Indonesia ke-22, Saudara Liman Yonotanto selaku Ketua Young Buddhist Association, dan Saudara Antoni Orodiputro selaku Ketua Vesak Festival 2024. Sebagai perwakilan untuk memulai prosesi Sanggadana pada hari ini yang kemudian diikuti oleh Dewan Kehormatan, sponsor, dan tamu undangan di barisan paling depan. Kemudian saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta Sanggadana yang berada di sekitar venue. Bapak Ibu diharapkan untuk berjalan melalui sisi tengah dan setelah memberikan dana dapat keluar melalui sisi kanan dan sisi kiri yang akan dipandu oleh tim panitia. Dihimbau juga kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung kelancaran acara setelah melakukan penyerahan dana, dimohon untuk tidak melakukan namaskara dan hanya bersikap anjali kepada Bhikkhu Sangga. Mari kita awali dengan mengundang Bapak Lukman Hakim, Saudara Liman Yonotanto, dan Saudara Antoni Orodiputro. Saya persilahkan. Dilanjutkan dengan Bapak Dewan Kehormatan, sponsor, dan juga tamu undangan dari barisan yang paling depan. Tulus kasihmu nan suci bagai mentari pagi, menyinari jiwa ini dari hari ke hari. Ku kan selalu menyadari jiwaku yang lemah ini untuk memberi kehangatan di hati. Ku tahu kau takkan letih, kan selalu memberi, melindungi jiwa ini agar selalu berseri. Kasihmu nan abadi kan ku simpan di dalam hati, damai kasih sang selalu ku nanti. Sang Hyang mulia takkan ku lupa, Sang Hyang mulia tiada tara. Dengan damamu ku takkan goyah, damaimu akan terbukti nyata. Saya himbau kembali kepada Bapak Ibu setelah melakukan penyerahan dana untuk hanya bersikap anjali dan bisa keluar dari sisi kanan dan kiri dari venue.
Saya himbau juga untuk ibu-ibu atau mungkin perempuan yang ingin memberikan sanggadana dapat meletakkan pemberian atau persembahannya di atas kain yang ada di atas meja. Ku tahu kau takkan letih, kan selalu memberi, melindungi jiwa ini agar selalu berseri. Kasihmu nan abadi kan ku simpan di dalam hati, damai kasih selalu ku nanti. Sang Hayang Mulia takkan ku lupa, Sang Hayang Mulia tiada tara. Dengan damamu ku takkan goyah, damaimu akan terbukti nyata. Sang Hayang Mulia takkan ku Saya himbau lupa. kepada Bapak Ibu yang telah melakukan penyerahan dana dapat kembali juga ke tempat duduk karena kita akan dapat melangsungkan acara kembali. Dan juga bagi Bapak Ibu yang berada di sekitar venue dan belum menyerahkan persembahan dana, saya persilakan untuk bisa langsung maju ke sisi tengah dari venue. Terbukti nyata, akan terbukti nyata. Selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada para leluhur kita dengan melakukan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Bante Wiryadaro Mahatera. Hadirin dimohon untuk bersikap anjali karena setelahnya akan dilakukan pemercikan tirta parita oleh Bante Medawiro dan juga Bante Karunasilo. Baiklah kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah melakukan sanggadana, sekarang tiba saatnya untuk melakukan buang jasa kepada para pahlawan, kepada keluarga-keluarga yang berjasa. Semoga dengan pelimpahan jasa ini mereka semua berbahagia dan acara ini berjalan dan sukses sesuai dengan harapan kita semua. Sekarang tiba saatnya untuk menuang jasa. Yata wariwaha pora pari porenti sakaran ewa mewa ito dinang betanang upakapati icitang batitang tunghang kepa mewa samijatu sabe porentusan kapacando Panaraso yata mani jotiraso yata Iyo viwajando sabaroko Vinasanto mate Bhavan vandarayo Sukidikayuko Bhava abhiwadana silesani Jangvoda bacayino Jadaro dhamma Vandanti ayuwano sukang Valang duka bata jani duka Vaya bata jani vaya Soka bata jani soka Hotu sapepe panino Eta vata jam hehi Sampadam punya sampadam Sampe dewa numodantu Sabha sampati siddhya
danang dadantu sadaya silarakantu sabada Bhawana birata hontu kacantu dewata kada Sabe Buddha balapata patika nanjayang bala Arahanta jati cena rakang wadami sabaso Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba Buddha nubhavena sada sote bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba dhamma nubhavena sada sote bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata Sabba sangha nubhavena sada sote bhavantu te Jayanto Bodhiyamole Sakyanana Devandano Ewang Tuang Vijayo Ohijaya Sujaya Manggale Aparajita balange sise batawe bokare abhiseke sababodana agapato bamo dati sunakata sumangala Supapata Sohodita Sokano Somoho Toja Soye Tang Brahmachari Supada Kinang Kaya Kamang Vaja Kamang Pada Kinang Mano kama panidite padakina nika wana laban tate padakine jayando bodhiyamole sakyanana Devandano Ewang Tuang Vijayo Ohijaya Sujaya Manggale Aparajita balange sise patawipo kare abhiseke sababodana agapato pamodati suna kadang sumanggalang supapatang suhotitang sukano sumoho toja soye tang brahmachari supada Kinang kaya kamang vaja kamang pada kinang mano kamang panidite pada kinang nikat wana laban tate pada kine hotu sabang sumanggalang rakanto sabadewata sababodhano soti hotu nirantarang hotu sabang sumanggalang rakanto sabadewata sabadhammanupa venasoti
Otu nirantarang Otu sabang sumanggalang rakantusa padewata sabba sanggano bhavena soti Otu nirantarang. Saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang berada di sekitar venue dan masih memegang persembahan, bisa langsung menyerahkan persembahannya kepada Bante dan memasuki ruang tengah pada venue. Saya himbau kembali kepada Bapak Ibu yang berada di sekitar venue dan masih memegang persembahan, bisa langsung saja untuk menyerahkan persembahan sangga dananya kepada para biku sangga. Pengumuman terakhir bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang masih memegang persembahan dan berada di sekitar venue, bisa langsung saja masuk ke sisi tengah venue dan memberikan sangga dadanya kepada para biku sangga. Selanjutnya, mari kita tutup rangkaian puja bakti Sanggadana pada hari ini dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin kembali oleh pemimpin puja bakti. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakahato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namassami. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Selanjutnya saya persilakan pemimpin puja bakti untuk meninggalkan venue. Kita lanjutkan dengan mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Nyana Dharma Maitri Mahatera. Kepada Biku Nyana Dharma Maitri Mahatera, saya persilakan. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ikut mengucapkan selamat Trisuci Waisak bagi Bapak Ibu sekalian yang kemarin merayakan datangnya Trisuci Waisak 2568 di Buddhist Era di tahun 2024. Datangnya Trisuci Waisak mengingatkan kepada kita
bahwa agama Buddha sudah berumur sekian puluh tahun, ya, sekian ribu tahun, sudah 2568. Sebetulnya usia ini jauh lebih tua lagi karena Sang Buddha mengajar 45 tahun. Kurang lebih keseluruhannya usia agama Buddha 2613 tahun. Agama yang tua, ya, agama yang sulung di antara agama-agama yang lain. Dan juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua juga usia Sangga mampu bertahan sekian puluh tahun itu bukan dengan datang sendirinya. Karena masing-masing pengikut agama Buddha mempunyai loyalitas, mempunyai kesetiaan untuk kesinambungan dari Sangga itu sendiri. Kalau tidak ada loyalitas dari umat, tidak ada memberikan dukungan, organisasi Sangga ini tidak mungkin bertahan. Kita bisa belajar dari sejarah, ada Sangga yang sudah lenyap. Mungkin loyalitas dari umat pada waktu itu, mungkin juga karena kepedulian dari umat juga, dan juga kurangnya adaptasi organisasi tersebut mengikuti perkembangan zaman. Pada kesempatan sore ini Sangga Dana diadakan di tempat pembelanjaan ini, di tempat mall, di mana masyarakat datang ke mall biasanya untuk makan-makan, untuk belanja-belanja. Kemudian atas inisiatif dari Young Buddhist ada ide bagaimana memikirkan kesinambungan agama itu juga di mall ini. Sebagian uang dari masyarakat khususnya Buddhis yang mestinya untuk makan, untuk belanja, didanakan untuk kesinambungan agama Buddha. Selamat, dan saya mengucapkan terima kasih atas idenya di tempat ini. Dengan variasi kita mencari tempat-tempat berdana yang modern seini, semoga dengan dukungan dari Young Buddhist agama Buddha khususnya di Jawa Timur dan keseluruhan di Indonesia benar-benar bisa berkembang sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk Young Buddhist semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Berikutnya adalah pembacaan laporan Sangga Dana Ketua Panitia Vesak Festival 2024 yang akan disampaikan oleh Saudara Antoni Orodiputro. Kepada Saudara Antoni Orodiputro, saya persilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Terimalah salam dalam Dhamma Soti Hotu Namo Buddhaya. Yang terhormat Dewan Anggota Sangha kita, Dewan Pelindung kita, para sponsor dan donatur, termasuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara Sangha Dana kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Antoni Orodiputro dan di tahun 2024 ini saya diizinkan untuk menjadi ketua daripada acara Vesak Festival ini. Yang pertama akan kita ulas kembali mengenai tema daripada Vesak Festival kita pada tahun 2024 ini yang berjudul Mindful Leadership for Better Society, di mana kepemimpinan yang penuh dengan perhatian, mindful, untuk masyarakat yang lebih baik. Di mana pada hari ini kita memperingati 3 peristiwa penting dalam hari Waisak ini, di mana yang pertama adalah hari lahirnya Pangeran Siddhartha Gautama, yang kedua adalah Pertapa Gautama mencapai pencerahan sempurna, dan juga yang ketiga adalah Buddha mencapai parinibbana. Sekilas cerita, tema yang kita angkat pada hari ini bukan semerta-merta yang telah dibuat maupun dipikirkan oleh panitia saja, tapi itu semua juga berkat daripada bantuan Dewan Pelindung kita, yaitu Bante Jayamedo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bante Jayamedo yang telah memberikan kita bimbingan selama ini. Dan
Dan di hari Raya Trisuci Waisak ini, yaitu pada venue kita ini, kita juga memiliki beberapa diorama utama penting di mana para hadirin bisa menikmati diorama-diorama itu pada hari ini. Di mana yang pertama yaitu pada sisi depan kita bisa melihat adanya pembaruan daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu adalah Buddha yang merawat biku yang sedang sakit. Menariknya diorama ini bisa bergerak, dan ini adalah kali yang kedua di mana YBA, Young Buddhist Association, mendapatkan rekor muri. Wah, ini kita bisa berikan aplaus ya untuk YBA, tepuk tangannya teman saudara-saudara. Sekilas cerita, Buddha merawat biku yang sedang sakit ini bisa kita lihat menampilkan beraneka ragam budaya yang berbeda, di mana kita juga bisa melihat beraneka ragam jubah yang dipakai oleh para biku ini, di mana Buddha di sini mencerminkan sebagai seorang leader yang sedang merawat biku yang sedang sakit ini. Lalu di sisi kanan para hadirin, kita juga bisa melihat adanya diorama Buddha Parinibbana, di mana kita juga mengangkat satu konsep yang baru, yaitu adalah konsep layering. Lalu di sisi bagian belakang para hadirin sekalian, kita juga bisa menikmati, yaitu adalah baby bodhisattva. Ya, itu adalah gambaran 3 diorama penting pada venue kita di hari ini. Lalu selanjutnya saya akan membawakan di mana seluruh panitia kita, panitia maupun relawan maupun Dhammaduta yang telah bergabung pada acara malam hari ini, mereka semua juga telah melewati rangkaian acara penting kita yang lainnya yang kita namakan dengan Road to Vesak Festival. Ya, yang di layar ini merupakan salah satu rangkaian acara Road to Vesak Festival kita, di mana kita bisa mendengarkan rangkaian acara yang menarik dari suhu kita, yaitu ada dari suhu Xianping dan juga suhu Nengxiu. Dan menariknya, seluruh panitia kita di tahun 2024 ini juga kita wajibkan untuk mengikuti rangkaian acara kita yang kedua, yaitu adalah Mindful Festival, di mana di rangkaian acara Mindful Festival ini kita mengundang beragam pembicara menarik. Mungkin yang bisa kita lihat di layar, yang pertama ada Ibu Jasmine Jawi, di mana ini merupakan animal communicator, sesosok yang bisa berkomunikasi langsung dengan binatang. Dan yang kedua ada Mr. Gobin Vasdev, di mana kita bisa belajar banyak tentunya dalam dunia kesehatan dan keseharian kita. Dan salah satu rangkaian acara kita yang wajib diikutin adalah ya yang ini, yaitu Temple Stay, di mana pada tahun 2024 ini kita mewajibkan seluruh panitia dan Dhammaduta kita mengikuti Temple Stay secara Theravada dan juga Mahayana. Untuk yang Theravada kita laksanakan di PDA, Padepokan Dhammadipa Arama, dan secara mazhab Mahayana kita laksanakan di Villa Dhamma Leduk, di mana itu salah satu tempat dari donatur kita, yaitu Pak Fredrik Ong. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Fredrik Ong. Tepuk tangannya untuk Pak Fredrik Ong. Dan selanjutnya, ya, ini merupakan rangkaian acara yang telah kita laksanakan
kita masih memiliki 1 hari lagi untuk acara Vesak Festival kita di Surabaya, yaitu adalah besok di hari Minggu. Dan setelah itu kita masih akan melanjutkan rangkaian Vesak Festival yang menarik ini, yaitu adalah di Jakarta di Mall Taman Anggrek, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 2 Juni. Ya, dan ini merupakan rangkaian ketika pembuatan diorama ini dibuat, yaitu di Bali dengan pengrajin rupang kita, yaitu Pak Bli Aga beserta warga-warganya. Dan di sini Suhu Xianping juga melakukan blessing ke diorama utama kita, yaitu minggu lalu, tepatnya pada saat diorama ini sebelum dikirimkan ke Surabaya. Dan next. Nah, ini merupakan gambaran Ambition Vesak Festival yang telah kita buka dan kita laksanakan mulai hari Rabu lalu, di mana banyak sekali masukan, pujian, kritikan, dan saran daripada teman-teman kami semua. Dan kami sangat berterima kasih dan berharap Vesak Festival ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini merupakan kewajiban kami sebagai muda-mudi untuk terus belajar kekinian. Namun kami tetap harus mengembangkan spiritual kami agar tetap humble dan sejalan dalam ajaran Buddha dan juga Dhamma. Apabila keduanya tidak seimbang, akan menciptakan ketidakstabilan di lingkungan sosial. Karena kami ingin menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik melalui ajaran Guru Agung kita, Buddha dan juga Dhamma. Sungguh luar biasa acara kita dapat berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh sangat banyak masyarakat. Dan setelah ini, ya, besar harapan dari kami, motivasi kami untuk melaksanakan acara Vesak Festival ini adalah besar harapan kami semua donatur, baik Buddhis maupun non-Buddhis, telah menjalin jodoh yang baik dengan anggota Sangha. Apabila kelak para anggota Sangha mencapai tingkat kesucian spiritual tertentu yang tertinggi, maka kita semua termasuk para sponsor akan mendapatkan berkah dan karma baik yang luar biasa. Sangha dibagi dan luar biasanya total Sangha dana yang terkumpul pada Vesak Festival 2024 ini sebesar 329.912.458 rupiah, tepatnya per hari Sabtu hari ini tanggal 25 Mei 2024 jam 15:34 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, dan selanjutnya ini ada gambaran mengenai total yang akan kita bagikan. Yang pertama yaitu dana sponsor, di mana total dana sponsor yang kita terima adalah 459.250.000 rupiah, di mana 10%-nya yaitu 45.925.000 akan kita donasikan ke anggota Sangha. Lalu ada juga jubah, di mana dana jubah ini 100% akan kita donasikan untuk Sangha Dana senilai 226 juta rupiah. Lalu ada juga dari dana lentera yang berada di pintu masuk Vesak Festival kita, yaitu yang berada di bagian belakang saudara-saudari sekalian. Ya, di mana dana yang kita terima dari lentera adalah 30 juta
Rp100.000 dan tentunya 10%-nya akan kita donasikan untuk anggota Sangha. Dan untuk Sangha Dana kita, yaitu apabila Bapak Ibu donatur sekalian ada memberikan transfer lebih daripada paket yang telah Bapak Ibu donasikan, contoh paket seharga 2.500.000, Bapak Ibu ada melakukan transfer 2.600.000 dan seterusnya, lebih dana itu yang tercatat sebesar Rp20.914.888. Dan dana ini 100% akan kita donasikan ke anggota Sangha kita. Dan ada juga dana yang terkumpul dari kotak dana kita yang berada di meja sekret kita maupun meja foto booth kita, dan juga penjualan kaos kita, di mana 10%-nya sebesar Rp22.062.570 akan kita donasikan ke anggota Sangha kita. Dari total itu terjumlah Rp322.912.458, di mana diantaranya akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan donasikan ke anggota Sangha sebesar Rp107.970.819. Di antaranya untuk Sangha Agung Indonesia Sagin, Sangha Theravada Indonesia STI, Sangha Mahayana Indonesia SMI, Sangha Dhamma Duta Indonesia SDDI, Sangha Theravada Dhammayuta Indonesia STDI, dan Padirama Monastery, di mana untuk Padirama Monastery ini merupakan yang hari ini mengundang Bante Tudong untuk hadir di acara yang berada di Borobudur. Lalu yang kedua yaitu adalah dana pendidikan sebesar Rp107.970.819 yang akan kita donasikan ke STAB Jinara kita dan juga STAB Kertajasa termasuk Mudita Love Children. Dan yang ketiga, untuk wihara sebesar Rp107.970.819 yang akan kita donasikan ke Wihara Budayana se-Jawa Timur dan Sakya Wanaram atau Sagin. Lalu Padepokan Dhamadipa Arama STI, Mudita Center SMI, Wihara Hermadiro Metawati dan Cetia Rumah Kesadaran SDDI, dan juga Cetia Panasika STDI. Baik, serangkaian acara Sangha Dana pada malam hari ini telah kita lalui. Motivasi kami adalah besar harapan kami semua, baik donatur Buddhis maupun non-Buddhis, telah menjalin jodoh yang baik dengan anggota Sangha kami. Apabila kelak para anggota Sangha mencapai tingkat kesucian spiritual yang tertentu, ya besar harapan kami ini bisa menjadi berkah yang sangat luar biasa bagi para donatur maupun teman-teman sekalian. Oke, Bapak Ibu, sekian demikianlah laporan pertanggungjawaban kami. Ini merupakan LPJ yang bersifat sementara per hari ini, di mana kami masih melaksanakan 1 minggu acara kita yang akan kita laksanakan di Jakarta. Kami memiliki prinsip bahwa proposal yang terbuka untuk publik, maka proposal pertanggungjawaban pun harus terbuka untuk publik juga. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami membuka saran dan juga kritik. Apabila ada kesalahan maupun hal yang kurang tepat, kami siap menerima, mendengarkan, dan memperbaiki apabila diperlukan.
baik kami belajar Buddha Dhamma harus mau untuk belajar dari kesalahan, dan itu merupakan guru kami untuk belajar yang lebih baik untuk kedepannya. Sekali lagi, kami mohon maaf apabila selama pergerakan perpagelaran Vesak Festival ini ditemukan adanya kesalahan baik secara sengaja maupun tidak disengaja, dan kami berjanji akan memperbaikinya di acara kemudian hari. Atas perhatian Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Vesak Festival 2025, tentu dengan sajian yang menarik dan lebih baik. Terima kasih. Terimalah salam dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Saya harap untuk Saudara Antoni Oridi Putro dapat tetap di tempat. Saya undang untuk Bapak Lukman Hakim selaku Menteri Agama Republik Indonesia ke-22 untuk maju ke depan dan menerima plakat yang akan diserahkan secara langsung oleh Saudara Antoni Oridi Putro. Iya. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Kemudian saya harapkan kembali kepada seluruh hadirin untuk bersikap anjali karena Biku Sangga dan Atta Silani akan meninggalkan venue. Saya harap Bapak, Ibu, serta teman-teman semua untuk tidak meninggalkan venue terlebih dahulu karena setelah ini akan dilakukan pengundian door prize.
Setelah seluruh rangkaian yang kita lakukan, demikianlah rangkaian acara Sanggadana Vesak Festival tahun 2024. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, dan menambah keyakinan kepada Sang Tiratana. Saya Livran Satriosim, pamit undur diri. Sabesata Bawantu Sukitata, Sotihotu, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di Vesak Festival berikutnya. Selanjutnya sesi door prize akan dipandu oleh rekan saya Jesse Wijaya. Saya persilahkan.